Al-Quran itu tegas di surah ke-16 ayat ke-89. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Di mana Allah mengatakan nazzalna 'alaikal kitab. Kami telah turunkan Alkitab. Alkitab di sini adalah Al-Quran. Amerika mengklaim dunia sebagai wilayah jajahannya. Maka sejak itu Amerika dengan sekutunya memasarkan ideologi kapitalisme ke seluruh dunia, termasuk ke negeri ketiga, yakni negeri-negeri kaum muslimin, di antaranya Indonesia. Semalam saya melihat salah satu tagline bahwasanya kita itu sedang menghadapi deflasi. Dari Mei sampai dengan September 5 bulan 0,12%. Artinya penurunan harga. Dan deflasi ini kan penyebabnya sampai ke PHK massal. Dan ini sangat terkait dengan masalah ekonomi dan bisnis. Sebenarnya seperti itu, Ustaz. Lalu yang ingin saya tanyakan, kalau terjadi PHK massal, kemiskinan merajalela, itu kan adalah pintu utama datangnya kemaksiatan. Seperti itu ya, Ustaz. Gitu. Seharusnya untuk bisa mengatasi problem seperti ini, apakah Islam punya solusi, Ustaz, terhadap hal ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apakah Islam bisa mengatasi masalah yang demikian, nah, pertama kita lihat secara akidah ya, keyakinan kita. Al-Quran itu tegas di surah ke-16 ayat ke-89. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Di mana Allah mengatakan nazzalna 'alaikal kitab. Kami telah turunkan Alkitab. Alkitab di sini adalah Al-Quran. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Muhammadun tadi, Al-Quran itu masadirani. Al-Quran dan Sunnah itu masadirani. Dua sumber hukum. Ya. Nah, kalau ini dipakai tibyana likulli syai'. Tibyan akan menjadi solusi likulli syai' untuk setiap persoalan. Sehingga para ulama pun sepakat. Kesepakatan ulama ini kita lihat dari sebuah kaidah yang dirumuskan oleh para ulama, di mana para ulama mengatakan asy-syari'atu hiya mu'alijatun limusyakilil insan. Syariat yang Allah turunkan itu mu'alijah, sebagai solusi limusyakilil insan, untuk setiap persoalan manusia, untuk masalah muskilnya manusia, apapun masalahnya, termasuk terkait dengan pertanyaan Bang Khalid tadi. Dalam persoalan ekonomi, ya, persoalan ekonomi ada masalah enggak? Hari ini seperti yang disampaikan, ya, terjadinya krisis, pengangguran dan lain sebagainya, dan ini masalah klasik dan menjadi problem utama dalam ekonomi. Kalau kita bicara ekonomi pasti bicara kemiskinan, bicara ekonomi bicara kesenjangan, bicara ekonomi bicara ketimpangan. Nah, kenapa masalah ini tetap terus ada? Ya, tetap terada karena solusi dari persoalan ekonomi yang ada hari ini itu mengadopsi konsep kapitalisme. Kenapa kapitalisme yang diadopsi? Karena kita tahu setelah Perang Dunia Kedua, itu kan perang antara kapitalisme, dua ideologi besar, kapitalisme dengan sosialisme, yakni Uni Soviet. Perang Dunia Kedua tampil sebagai pemenang ketika itu adalah kapitalisme. Amerika mengklaim dunia sebagai wilayah jajahannya. Maka sejak itu Amerika dengan sekutunya memasarkan ideologi kapitalisme ke seluruh dunia, termasuk ke negeri ketiga, yakni negeri-negeri kaum muslimin, di antaranya Indonesia. Nah, maka tidak heran kapitalisme ini dijadikan sebagai salah satu ideologi dalam menjalankan sebuah negara. Nah, tabiat dari kapitalisme itu jelas, di mana kapitalisme ini mengakui yang namanya kepemilikan individu. Hanya kepemilikan individu. Kenapa? Karena individu ini kan diberikan kebebasan. Maka dari sini muncul namanya liberal atau pahamnya liberalisme. Dari azas kebebasan dikenal kepemilikan individu, di mana kita pahami semua individu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya dalam mengumpulkan kekayaan. Inilah makna milkiyah, properti atau kepemilikan dalam perspektif kapitalis. Makanya tidak heran kalau kemiskinan demi kemiskinan itu terjadi, karena
ketimpangan kaya dan miskin itu begitu luas jaraknya. Oleh karena itu, Bang Khalid, kalau tadi pertanyaannya kondisi hari ini yang terjadi itu ada terjadinya ketimpangan segala macamnya, itu memang sudah fitrah dari kapitalis, melahirkan yang namanya kemiskinan. Nah, Islam punya konsep yang khas. Kalau bicara kemiskinan, nanti bicara kesenjangan, berawal dari melihat problem utama dalam ekonomi. Kalau dalam konsep kapitalis itu memandang ketika terjadinya kesenjangan di tengah masyarakat, apa penyebabnya? Orang kapitalis menganggap kesenjangan itu disebabkan produksi yang tidak banyak, produksi yang sedikit. Maka kalau kita dulu belajar ekonomi, itu ada istilah teori kebutuhan manusia tidak terbatas, alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kan begitu? Nah, kapitalisme memandang begitu. Jadi solusinya apa? Karena kebutuhan manusia tidak terbatas, alatnya yang terbatas, solusinya tingkatkan produksi. Tujuannya apa? Supaya kebutuhan yang tidak terbatas tadi bisa dipenuhi dengan alat yang terbatas itu. Kan begitu? Ini pandangan kapitalis. Nah, kalau kita mau analisis ibu bapak yang berbahagia, betulkah kebutuhan manusia tidak terbatas? Dan betulkah alat pemuas kebutuhan itu yang terbatas? Realitasnya tidak. Kalau kita tengok misalkan, kalau kebutuhan itu dianggap tidak terbatas, kekeliruannya mana? Di mana kapitalisme memandang menyamakan satu kesatuan antara kebutuhan dengan keinginan. Ketika mereka menghukumi kebutuhan yang dipandang keinginan, sebaliknya ketika menghukumi keinginan yang dia pandang kebutuhan. Begitu. Sehingga kalau kita lihat kebutuhan manusia itu sangat terbatas dan terbatas. Contohnya beginilah, Bapak Ibu, kuat-kuatnya orang makan itu 3 piring itu udah luar biasa itu. Jarang kita jumpai, apalagi mak-mak pengen diet. Ya, bapak-bapak tuh jarang diet. Makanya ini. Itu 3 piring udah banyak. Kalau 3 piring orang itu mampu makan dan tidak sanggup untuk 4 piring, itu buktinya apa? Kebutuhan itu terbatas. Contoh realnya lagi lah, ketika bulan Ramadan, kita muslim ketika bulan Ramadan. Puasa pertama kalau kita pergi ke pasar kaget atau pasar Ramadan ya, kita pergi pasar Ramadan, itu pengennya semua yang ada di pasar mau kita angkut bawa ke rumah. Tapi ketika azan maghrib berkumandang, minum air teh 1 gelas, minum goreng beberapa potong, kita udah cukup. Yang dibeli banyak tadi untuk apa? Kan begitu kan? Nah, ini contoh antara kebutuhan sama keinginan terbatas. Nah, dari sinilah kapitalisme memandang masalah produksi. Sehingga apa? Wajar individu yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Dan itulah realitas hari ini. Tapi Islam memandang masalah itu bukan di produksinya. Kebutuhan manusia itu ada batasnya. Keinginan manusia yang tidak terbatas. Sehingga masalah itu bukan di produksinya yang perlu ditingkatkan, tapi distribusinya yang perlu meratakan. Iya. Nah, merata. Nah, contohnya lagi ibu bapak, andaikan hari ini ada orang Riau tidak makan, tidak bisa membeli makanan, itu karena makanannya tidak ada atau dianya yang tidak bisa mengakses makanan? Dianya. Rumah makan masih tetap jualan, warung-warung grosir masih tetap stok sembako, tapi kenapa dia tidak bisa mengakses? Berarti ini persoalannya bukan di produksi, masalah realitanya di distribusinya tidak merata. Nah, Islam berangkat dari persoalan ini, memandang masalah itu di mana, bukan produksi tapi distribusi. Sehingga solusi dari Islam apa? Menjamin terpenuhi ini. Kalau dikatakan tadi kemiskinan itu memicu munculnya yang namanya tindak kriminal dan lain sebagainya, dan itu memang sudah dinyatakan. Misalkan Sayyidina Ali mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran mengantarkan kepada kekufuran. Nah, maka apa solusi Islam? Islam betul-betul memperhatikan aspek ini sehingga orang benar-benar tidak sampai pada posisi yang namanya fakir. Karena kalau dia fakir akan mengantarkan dia melakukan kekufuran. Nah, Islam menjamin ini. Orang tidak fakir atau tidak fakir atau miskin itu karena tidak ketika dia itu terpenuhi kebutuhan pokoknya. Makanya dalam perspektif Islam, negara menjamin terpenuhi kebutuhan pokok ini.
Kenapa negara menjamin? Supaya tidak menjadi muncul masalah. Iya, iya. Kebutuhan pokok yang dijamin apa? Kalau kita belajar ekonomi, ada namanya kebutuhan primer. Primer itu sandang, pangan, papan. Kamu gitu Pak, sandang, pakaian, pangan, makanan, papan, tempat tinggal. Tapi kalau kita mengutip apa yang diungkapkan oleh Abu A'la Al-Maududi, beliau membagi ada dua jenis kebutuhan. Kebutuhan pokok, ada kebutuhan akan barang, itu dikenal dengan sandang, pangan, papan. Tapi ada kebutuhan yang pokok akan jasa, itu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sehingga dalam Islam itu memandang kebutuhan itu tidak hanya sandang, pangan, papan, tidak hanya urusan perut, tidak hanya urusan pakaian, tidak hanya yang bersifat materi yang bisa dilihat. Namun kenapa dalam buku-buku ekonomi kita jumpai kebutuhan itu sandang, pangan, papan? Karena dalam pandangan kapitalisme, ekonomi konvensional mengukur sesuatu itu punya nilai, value, itu karena bisa dilihat oleh mata, yang bisa diindra. Islam tidak hanya bisa diindra, tapi ada sesuatu yang tak bisa diindra, itu kebutuhan juga. Itulah pendidikan, kesehatan, keamanan. 6 kebutuhan ini dijamin oleh negara. Dan itu kalau kita telusuri di dalam banyak riwayat, misalkan dalam hadis Nabi SAW dan juga di dalam kitab-kitab ditulis oleh para ulama, di mana negara itu benar-benar menjamin kebutuhan ini. Misalkan apa? Di masa Rasulullah SAW, Nabi itu waktu perang pertama dipimpin oleh beliau, perang Badar. Perang Badar itu di mana dimenangkan oleh umat Islam dan kaum muslimin. Nah, dari perang Badar itu adalah dapat tawanan dari orang-orang kafir Quraisy. Tawanan dari kafir Quraisy ini menjadi budak. Nah, budak ini, mereka yang jadi budak dibebaskan. Nabi buat kebijakan, kalau dia bisa mengajarkan 10 orang anak tulis baca, maka dia dibebaskan. Ini salah satu bentuk jaminan upaya yang dilakukan Nabi selaku tidak hanya sebagai pembawa risalah, tapi sebagai Raisud Daulah, menjamin kebutuhan akan pendidikan. Begitu juga kebutuhan akan kesehatan. Dalam riwayat juga diceritakan, suatu ketika Nabi SAW itu pernah mendapatkan hadiah seorang dokter pribadi dari Raja Maukukis Mesir. Nah, dokter pribadi itu mestinya untuk Nabi dan keluarganya. Tapi Nabi ketika itu sebagai kepala negara ketika di Madinah menempatkan dokter pribadi itu di masjid untuk melayani setiap penduduk Madinah, Muslim atau kafir zimmi yang sakit, berobat ke dokter itu gratis. Artinya memang di dalam Islam ada menjamin itu. Ya, Tat, ya. Nah, menjamin itu semua sehingga problem yang tadi dianggap jadi masalah itu akan bisa teratasi. Langkah-langkahnya banyak. Ya, mungkin dengan waktu yang singkat ini tentu kita tidak bisa mendetilinya. Apalagi kalau kita bicara masalah jaminan kemiskinan, kesejahteraan tadi.